khusus kajian 4 mazhab yang ada di Masjid Pelita Air Service. Nanti kalau udah jadi saya kasih bukunya kepada jamaah yang ada di sini insyaallah. Tinggal saya terjemah aja dari bahasa Arabnya ke Indonesia karena ini semua pakai bahasa Arab semua. Ya saya susun ini semua pakai bahasa Arab, tidak ada yang pakai bahasa Indonesia. Tinggal saya terjemah nanti ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu dibukukan, langsung punya ISBN dan itu menjadi inventaris atau ya kenang-kenangan di Masjid Pelita insyaallah. Mudah-mudahan bulan yang akan datang sudah bisa bukunya terbit insyaallah. Amin ya rabbal alamin ya. Para jemaah, pada kesempatan yang sangat mulia ini ya, kenapa kita bahas tentang al-musafah ba'da shalah? Karena ini terjadi perbedaan pendapat ya. Musafahah atau berjabat tangan setelah selesai sholat itu ada 2 kemungkinan. Ada jabat tangan pas selesai sholat, belum wirid, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung jabat tangan sama temannya. Itu ada yang seperti itu. Yang kedua, ini tradisi di Indonesia ya. Tradisi di Indonesia yang kedua itu jabat tangan setelah selesai sholat, selesai zikir, setelah itu baru jabat tangan dengan membaca selawat. Macam-macam redaksi selawatnya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Ada yang model gitu. Yang sekarang ya macam-macam selawat yang digunakan ya. Nah yang kita bahas sekarang kedua-duanya, baik itu jabat tangan pas selesai salamnya atau jabat tangan selesai wiridnya. Karena ini ada 2 tradisi di Indonesia. Ini masyarakat kita sekali lagi, ada yang pas selesai sholat langsung jabat tangan, belum zikir wirid udah assalamualaikum, assalamualaikum, nah, langsung jabat tangan kiri kanan, biasa begitu. Nah ada yang wirid zikir setelah itu berdiri jabat tangan sebelum berpisah ya. Nah bagaimana pandangan ulama dengan masalah ini ya. Wa qad ikhtalafa fuqahaul mazahib fi hukmil musafahah aqibas salawah ila salasati aqwal. Pendapat ulama tentang masalah musafahah. Musafahah itu jabat tangan bahasa kita. Iya. Cara jabat tangan yang benar itu begini ya, Pak. Bukan begini aja. Ada yang kayaknya begini-gini aja. Digini-gini kan aja. Ah, itu yang pas ya, cara jabat tangan. Ya. Bukan kalau sama cewek baru begini, Pak. Ini pas giliran sama cewek begini ya. Pas sama laki-laki begini aja. Terbalik gitu. Sama-sama menggenggam tangan. Itu namanya cara jabat tangan yang benar. Yang pertama, pendapat pertama la istihbab, sunat. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua al-hibahah. Al-hibahah itu artinya boleh. Kalau istihbab itu mayusabu fi'luhu, sesuatu yang kalau dikerjakan yusabu, mendapat pahala. Wala yu'aqab wala tarkihi, kalau dia tinggalkan, tidak kerjakan, tidak dapat dosa. Nah, kalau al-hibahah itu sama aja. Ma la yusabu ala fi'lihi wa tarkihi. Mau dikerjakan tidak dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Itu namanya ibahah atau mubah. Nah, pendapat yang ketiga ini al-karoha. Berarti tidak ada yang nyampe haram, Pak. Al-karohah itu artinya ma yusabu ala tarki. Kalau kita tidak kerjakan justru dapat pahala. Tapi kalau kita kerjakan dapat pahala enggak, dapat dosa enggak. Itu karohah. Kayak merokok. Merokok itu kalau ditinggalkan merokok, enggak merokok dapat pahala, Pak. Kalau enggak merokok, kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan itu makruh. Ada yang mengatakan haram. Kapan dapat pahala kalau enggak merokok? Baru dapat pahala, Pak. Kalau enggak merokok itu, rokok udah ada di depan, korek api udah ada di depan,
tinggal, tapi mampu dia tahan nafsunya, baru dapat pahala. Itu namanya imtisalan. Jangan salah paham ya. Dapat pahala, enggak merokok dapat pahala, 24 jam dapat pahala, enggak bisa itu. Kayak saya kan 24 jam enggak merokok. Apakah selama 24 tiap detik saya enggak merokok dapat pahala? Bukan. Baru kita dapat pahala di saat enggak merokok itu, kalau rokok sudah ada di depan kita, ditawarin oleh teman, rasanya tidak nyaman kalau ditolak, koreknya udah ada di depan, sudah kepingin, kemudian kita tahan nafsu kita untuk tidak merokok, baru dapat pahala pada saat itu saja. Bukan berarti selama 24 jam itu kemudian dapat pahala ngalir gara-gara tidak merokok. Bukan begitu Pak maksudnya. Ya, kali lagi al-karahah artinya mayusabu ala tarkihi. Sesuatu yang kalau ditinggalkan dapat pahala, wala yu'aqabu ala fi'lihi. Tapi kalau dikerjakan tidak dapat dosa. Ini pendapat yang ketiga. Kita bahas masing-masing sekarang. Mudah-mudahan cukup waktunya ya. Nah, pertama ya. Di sini al-istihbab. Al-istihbab. Pendapat pertama, pendapat yang mengatakan jabat tangan selesai sholat, baik selesai salam atau selesai zikir wirid dengan membaca selawat, ulama mengatakan al-istihbab, sunat. Dalilnya apa? Nah, dalilnya adalah ini langsung dari Imam At-Tabari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dari Abu Hanifah. Kharaja Rasulullah SAW bil hajirah ila al-Batha. Rasulullah SAW suatu saat di waktu sangat panas keluar menuju sebuah tempat namanya Batha. Setelah itu fatawaddu'a, beliau berwudu, summa shalat zuhra rakaatain wal asra rakaatain. Kemudian Rasulullah salat zuhur dan salat asar 2 rakaat. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Berarti ini namanya sholat qashar. Zuhur 4 rakaat bisa dipendekkan, disingkat menjadi 2. Asar 4 rakaat bisa jadi 2. Subuh tetap 2 rakaat, Pak. Enggak boleh subuh jadi 1 rakaat, enggak boleh. Atau maghrib tetap 3 rakaat. Yang bisa diqashar, disingkat menjadi 2, cuma yang 4 rakaat, namanya rubaiyah, salat yang terdiri dari 4 rakaat. Nah, Rasulullah SAW itu salat zuhur 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Berarti sekali lagi ini namanya jamak qashar. Gabung di waktu zuhur itu, ngerjakan zuhur plus asar, dan kedua-duanya diqashar, disingkat menjadi 2 rakaat. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Wa baina yadayhi anzatun tamurru mi waraihal mar'ah. Oh ya. Di depan Rasulullah itu tiba-tiba lewat kambing yang digembalai oleh perempuan. Di belakang kambing itu ada perempuan. Nah, di belakang kambing ada perempuan. Nah, setelah perempuannya sama kambing itu lewat, tadi Rasulullah sholat zuhur, asar, diqashar menjadi 2-2. Setelah Rasulullah SAW, setelah kambing beserta perempuan itu lewat, waqaman nasu. Para sahabat yang lain itu langsung berdiri. Kenapa berdiri? Faja'alu ya'khuzuna yadaihi. Mereka tiba-tiba dengan segera ngambil kedua tangan Rasulullah. Ngambil 2 tangan maksudnya bagaimana? Jabat tangan maksudnya. Langsung direbut, diambil kedua tangan Rasulullah SAW. Fayamsahuna biha wujuhahum. Masya Allah. Ada ya. Para jamaah. Kemudian para sahabat setelah memegang tangan Rasulullah, jabat tangan dengan Rasulullah, kemudian tangan yang digunakan untuk memegang Rasulullah itu digunakan untuk ngusap mukanya. Kenapa?
tangan Rasulullah adalah tangan yang barokah. Di saat nyentuh tangan maka insya Allah keberkahan itu akan ada pada orang yang menyentuh tangan Rasulullah SAW. Diusap terus ya. Ini mirip-mirip kayak tradisi di Indonesia ya. Tradisi di Indonesia. Qala Abu Juhaifah. Nah, Abu Juhaifah di sini mengatakan fa akhaztu biyadihi fa wada'tuha ala wajhi. Kemudian aku, kata Abu Juhaifah. Tadi kan orang-orang udah banyak itu berdiri rebut tangan Rasulullah. Setelah itu ngusap tangan, ngusap mukanya. Nah, ada seorang sahabat namanya Abu Juhaifah, merebut artinya memegang tangan Rasulullah dan setelah itu meletakkan tangannya di atas mukanya. Biasalah gitu. Selesai jabat tangan, kemudian diusap mukanya. Karena sudah bersentuhan dengan tangan Rasulullah SAW. Faiza hiya abrad minas salji wa atyab raihatan minal miski. Wah, Masya Allah, tabarakallah ya. Ternyata tiba-tiba tangan Rasulullah SAW itu lebih dingin daripada es dan lebih harum daripada misik. Kasturi bahasa kita, misik gitu ya. Nah, tangan Rasulullah SAW itu selalu harum itu. Rasulullah itu adalah termasuk orang yang sangat senang terhadap minyak wangi. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, man taba rihuhu zada aqluhu. Siapa saja yang harumnya selalu bau, maka insya Allah kecerdasannya akan bertambah. Itu nyocok ya, ditaruh di ini, ungkapan Imam Syafi'i itu ditaruh di tempat jual minyak wangi. Wah, langsung itu papar, tempelkan gede-gede itu. Man taba rihuhu zada aqluhu. Orang yang baunya selalu harum, maka kecerdasannya akan bertambah. Kok bisa? Orang yang selalu harum kecerdasannya bertambah. Orang yang baunya harum berarti senang, Pak. Orang yang selalu senang itu biasa akalnya, kecerdasannya bertambah. Bau Rasulullah itu harum. Kenapa? Rasulullah itu selalu pakai minyak wangi. Man taba rihu, siapa yang harum baunya, maka insyaallah zada aqluhu, kecerdasannya akan bertambah. Wa man taba saubuhu, siapa yang pakaiannya selalu bersih, qalla hammuhu, kesusahannya, kesedihannya bertambah. Berkurang. Kalau pakaian selalu bersih, selalu suci, rapi, itu biasa agak nyaman. Kira-kira begitulah. Nah, itu Rasulullah SAW itu ya, pas dicium tangannya harumnya luar biasa dan adem tangannya Rasulullah itu, adem. Ndak, padahal di waktu panas loh, bayangkan itu. Itu hajrah di waktu panas. Tapi pas tangan Rasulullah disentuh, adem itu tangannya itu. Orang yang istimewa ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pendapat yang mengatakan al-istihbab, pendapat yang mengatakan sunnah. Nah, kemudian pendapat berikutnya al-ibahah. Boleh. Nah, berarti kalau boleh dapat pahala enggak, dapat dosa enggak? Kalau gitu ngapain kita lakukan gitu. Ini pendapat yang mengatakan boleh ya. Cuma karena udah menjadi kebiasaan ya biasa dilakukan oleh orang. Karena udah menjadi kebiasaan. Ini terpotong anunya ya. Pendapat yang mengatakan ibahah itu adalah karena mengikuti pendapat yang mengatakan bid'ah dibagi menjadi 5. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu dibagi menjadi 5. Jabat tangan setelah selesai sholat kayak di Indonesia itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jabat tangan seperti di Indonesia. Artinya selesai sholat, kemudian zikir wirid, kemudian kayak di Indonesia lah gitu. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli wa sallim alaihi. Itu pada zaman Rasulullah seperti model gitu enggak ada. Walaupun tidak ada, tapi itu suatu yang bagus, tetap dikatakan bid'ah, tapi bid'ahnya dimasukkan ke dalam bid'ah yang mubahah namanya, yang dibolehkan. Ini bagi pendapat yang ulama yang berpendapat
bid'ah dibagi 5. Kalau pendapat yang lain ada yang mengatakan kullu bid'atin dolalah. Pokoknya namanya bid'ah itu sesat semua. Nah, itulah yang tidak membolehkan. Ya. Kan ada pendapat yang mengatakan kullu bid'atin dolalatun. Semua bid'ah itu adalah dolalah. Tapi ulama periode itu membagi bid'ah itu menjadi 5. Satu diantaranya adalah bid'atun mubahah. Bid'ah yang mubah. Artinya dapat pahala enggak, dapat dosa enggak. Dan ada yang juga hasanah yang dapat pahala. Tarawih 20 rakaat. Tarawih 20 rakaat itu enggak ada zaman Nabi. Dan di Mekah sekarang tarawihnya 20 rakaat juga. Di Mekah. Tarawihnya 20 rakaat di Mekah itu. Di Indonesia ada yang 20 rakaat, ada yang 9. Ada yang 11 ya. Di Indonesia. Di mana ada yang 20 gitu ya. Ada yang 20, ada yang 11. Di mana tepatnya yang 20? 20 itu kalau di Jakarta itu biasa di perkampungan, di luar komplek. Kalau di komplek itu biasa 11. Makanya teman-teman komplek walaupun NU kalau bab tarawih itu mendadak jadi Muhammadiyah biasa. Itu kita ngaku NU. Pas di komplek berapa tarawihnya? 11. Berarti ngikut Muhammadiyah deh itu. Mendadak langsung jadi Muhammadiyah itu kalau bab tarawih itu. Pokoknya banyak di Jakarta bulan puasa yang NU mendadak menjadi Muhammadiyah. 11 rakaat tarawihnya. Itu terutama sekali di komplek. Kalau di kampung-kampung biasa masjid-masjid enggak ada yang namanya 11, 20 rakaat semua itu. Itu yang 20 itu enggak ada zaman Nabi, itu bid'ah. Dan Sayyidina Umar mengatakan hadza ni'mal bid'ah. Ini adalah ni'matil bid'ah. Bid'ah yang sangat bagus kata Sayyidina Umar. Ya. Nah, di sini al-ibahah itu karena ada ulama berpendapat bahwa ada namanya bid'ah mubahah yang dibolehkan. Nah, ini ada ulama namanya Ibnu Alan namanya. Beliau berpendapat walaupun jabat tangan itu tidak pernah tradisinya dilakukan zaman Rasulullah SAW, atau walaupun jabat tangan itu bid'ah, kata beliau itu, faiza madda muslimun yadahu ilaihi liyusafihahu, apabila ada orang ngulurkan tangannya kepada kita untuk jabat tangan, selesai sholat nih, assalamualaikum, assalamualaikum, setelah itu tiba-tiba orang ngulurkan tangannya, fala yambagil i'rab anhu, tidak pantas kita itu berpaling, arti menolaknya, walaupun itu bid'ah itu, kecuali mungkin karena faktor corona ya. Ini sekarang udah jabat tangan udah jarang setelah selesai sholat, tapi di luar sholat biasa. Ini karena apa? Corona. Artinya kalau ada orang mengulurkan tangannya kepada kita selesai sholat, fala yambaghi al-i'radu anhu, tidak pantas bagi kita itu untuk berpaling atau untuk menolak jabat tangan. Tidak pantas loh kata beliau. Kenapa tidak pantas? Dengan cara bijazbil yad, dengan cara nolak gitu ya, narik tangannya itu. Nggak pantas itu, kata beliau di sini. 5 yatarattabu alaihi min adzan yazidu ala muratil adab. Kenapa? Karena orang biasa tersinggung, Mbak, sakit hati, tersinggung ya. Nanti kalau di saat orang punya tangan kemudian kita tidak mau jabat tangan, ini ada apa kata orang kan? Dan kita juga kalau kita tahu ada pendapat, ada teman yang tidak mau jabat tangan, tidak usah juga jabat tangan. Ini perkara sunnah, tidak usah terlalu diperdebatkan, sehingga itu yang menjadi nauzubillahi min dzalik menjadi perpecahan. Misalnya ini, kalau ada teman-teman melihat orang yang tidak mau jabat tangan, ya tidak usah jabat tangan. Gimana untuk mengetahuinya Ustadz? Ya, agak repot memang. Ya, ada kadang-kadang masjid tertentu, ya, masjid-masjid tertentu, ya tidak mau untuk jabat tangan. Ya, biasa, ya.
Kalau istilah sekarang itu salapi ya. Ya mohon maaf ya, biasa ciri-ciri salapi ya sebenarnya enggak semuanya lah gitu ya, tapi sebagian besar ya. Kalau kita lihat ciri-ciri, pertama jenggot agak panjang. Yang kedua, kalau pakai celananya terlalu ya tinggi kayak sampai sini gitu ya. Itu biasa. Saya kalau ada orang begitu, kalau selesai agak kurang nyaman jabat tangan, Pak. Kalau selesai sholat ya. Tapi kalau ketemu enggak, kalau ketemu nanti akan kita bahas, sepakat ulama itu sunat berjabat tangan, Pak. Kalau ketemu atau kalau baru pulang dari musafir, itulah caranya itu mu'anakoh namanya, saling peluk. Itu ajaran Rasulullah itu. Nah, yang kita bahas sekarang ini bukan indal tiko, bukan ketika ketemu. Yang kita bahas ini adalah ba'da ay aqibas shalah, setelah selesai sholat. Ini fokusnya. Kalau ketika ketemu sepakat ulama itu, tidak ada yang menolak tentang sunnahnya jabat tangan. Nanti akan kita bahas hadisnya nih. Ya. Ya. Kita lanjut. Ini yang tadi mendapat pendapat yang mengadakan mubahah. Sekarang pendapat yang mengadakan al-karohah yang ketiga. Ada 3 tadi. Ada yang pendapat mengadakan sunnah mustahabah, yang kedua adalah mubahah dibolehkan, yang ketiga adalah karohah makruh, tidak nyampe kepada haram. Wa amal qaul bil karohah, adapun pendapat yang mengadakan makruh, qad naqalu Ibnu Abidin. Nah ini dikatakan oleh ulama namanya Ibnu Abidin dari mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah. Qala innal muwazabah 'alaiha ba'da shalawati khassah qad yuaddi bil jahlah ila i'tiqadi sunnatiha fi khususi hazil mawadi. Itu alasannya ya. Nah, beliau di sini mengatakan itu makruh. Kenapa makruh? Supaya jangan dianggap bahwa tradisi itu adalah tradisi yang sunnah yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Padahal tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kata beliau. Tapi sebenarnya tadi pernah dilakukan. Tadi kan hadis yang pertama. Cuma tidak menjadi tradisi, tapi pernah dilakukan. Tadi kan Rasulullah keluar menuju ke Batha di tempat waktu yang sangat panas. Kemudian selesai sholat Rasulullah 2 rakaat sholat zuhur dikosor, kemudian asar 2 rakaat dikosor juga. Selesai itu Rasulullah bangun. Nah di saat Rasulullah bangun itu ada kambing yang lewat tadi kan, beserta perempuan yang di belakang kambing itu. Setelah kambingnya lewat, langsung para sahabat itu bangun. Bangun untuk apa? Bangun untuk jabat tangan dengan Rasulullah SAW. Setelah jabat tangan langsung dicium tangannya. Ini dalil yang digunakan oleh ulama tentang bolehnya jabat tangan setelah sholat atau sunatnya jabat tangan setelah sunat. Cuma tadi itu aja, Pak. Adapun menjadi tradisi setiap Rasulullah selesai sholat jabat tangan, tidak ada. Menjadi tradisi. Nah itulah yang dipegang oleh ulama yang mengatakan makruh. Supaya jangan dianggap bahwa jabat tangan selesai sholat itu adalah tradisi Rasulullah atau kesunahan. Ini pendapat yang mengatakan makruh, Pak. Ya. Intinya kita mau jabat tangan mau enggak, yang penting tahu dalilnya, Pak. Tahu alasannya. Itu yang paling penting. Bagi yang ingin jabat tangan, ya Anda paham alasannya apa tadi. Yang ingin tidak jabat tangan juga, ya silakan, tidak masalah. Ya, yang penting jangan saling menyalahkan, itu yang parah gitu ya. Yang saling menyalahkan. Ini belum diatur tadi. Nah sekarang ini pendapat Bin Baz, tidak kelihatan itu di tengah anunya. Bin Baz itu ulama Saudi sekarang. Itu menjadi pegangan ulama-ulama Saudi yang paling populer. Namanya Bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan namanya. Kalau Syekh Fauzan itu sudah ketemu saya di Mekah. Ya. Kalau dengan Syekh Fauzannya,
Di waktu buka pengajian saya hadir ya waktu itu. Ya, itu yang 3 ini terutama sekali. Bin Baz, kemudian Syekh Al-Utsaimin, kemudian bin Baz. Dengan Syekh Fauzan ya, itu yang terkenal. Nah, di sini bagaimana pendapat beliau? Nah, itu yang tadi itu. Al-aslu fil musafah 'inda al-liqa' bainal muslimin sunnatun. Pada dasar pokoknya jabat tangan ketika ketemu. Saya ulang ya. Ketika ketemu. Bukan selesai sholat nih. Pada dasar pokoknya jabat tangan di saat ketemu itu adalah sunnatun. Adalah sunat. Ketika ketemu. Kenapa? Li'anna Nabi alaihi salatu wassalam kana yusafu ashabahu ridwanullah alaihim iza laqiyahum. Karena Rasulullah SAW itu setiap ketemu, apabila ketemu dengan para sahabat, beliau selalu jabat tangan setiap ketemu. Ini di luar corona Pak ya, di luar corona. Sekarang karena ada corona, ya macam-macam sistem jabat tangannya. Ada yang pakai ini, ada yang macam-macam lah. Saya terserah mau pakai begini juga oke, begini juga oke, begini juga macam-macam lah sekarang sistem jabat tangan. Ya, setelah andanya ada corona ini udah ya salam itu macam-macam caranya. Rasulullah itu selalu musafah, pokoknya ketemu sama sahabat Rasulullah. Ini untuk mendekatkan, mengeratkan hubungan itu, Pak. Beda kalau di jabat tangan itu udah gimana ya? Rasanya ya pokoknya beda lah. Atau andai kata di Indonesia kan begitu. Kalau ada orang yang sudah ada tegur sapa, kalau udah jabat tangan, itu tandanya udah saling merelakan. Terus wakanu dan tadi Nabi ketemu sahabat jabat tangan. Wakanu dan mereka para sahabat iza talaku, apabila mereka ketemu para sahabat itu tasafahu. Mereka itu jabat tangan para sahabat dengan bersama sahabatnya. Rasulullah dengan sahabat jabat tangan, sahabat dengan sesama sahabat ketemu jabat tangan juga. Nah, hadisnya bagaimana? Ini hadisnya, Pak. An Anas, dari Sayyidina Anas bin Malik, qala kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam iza talaku tasafahu. Sahabat-sahabat Rasulullah apabila ketemu tasafahu, berjabat tangan, wa iza qadimu min safarin ta'anaku. Kalau ketemu biasa itu jabat tangan, tapi kalau para sahabat datang dari tempat yang jauh, misalnya baru peperangan, pulang dari peperangan, kemudian ketemu, itu saling rangkul caranya. Bahkan Rasulullah, Sayyidina Umar mencium kepala sahabatnya, Hudzaifah bin Yaman, di saat baru pulang lalu perang. Ada yang nyium kepala. Rasulullah itu walaupun orang yang mulia, bisa dikatakan Sayyidul Anbiya al-Mursalin, raja daripada seluruh nabi dan rasul, raja dari seluruh manusia, Rasulullah. Tapi tadi itu mencium tangan sahabatnya, mencium kepala sahabatnya. Itu Rasulullah. Kalau kita kan biasa nyium kepala anak gitu ya, itu tanda cinta, tanda kasih sayang. Rasulullah itu sahabatnya dicium. Nah, itu Rasulullah SAW, luar biasa. Nah, apabila ketemu biasa itu jabat tangan, tasafahu. Tapi kalau ada sahabat yang baru pulang dari musafir, misalnya baru pulang dari perang, baru pulang dari tempat jauh, pas ketemu ta'anaku namanya, saling rangkul. Kalau di sini apa namanya ya? Yang saling sentuh pipi, apa namanya itu, Pak? Biasa ini pipi ketemu. Oh iya. Kalau ini saling anu aja. Nah, makanya maaf Pak, orang kalau pakai minyak wangi itu pakai minyak wanginya itu di sini. Minyak wanginya. Biasa pakai minyak wanginya di sini, Pak. Kalau minta sama teman, ini yang dianukan gitu. Minyak wanginya begini. Jangan begini, Pak. Kalau begini itu 1 botol maksudnya ini. Mau dihabisin itu. Pakai ini nih.
Nah, setelah itu digosok di sini, setelah digosok langsung ke sini, Pak. Ya, ke leher. Kenapa? Supaya tadi waktu mu'anaqah saling peluk tadi itu ada bau harum. Nah, itu sistem atau cara orang pakai minyak wangi. Nah, sekali lagi, kalau jabat tangan waktu ketemu, sepakat ulama. Karena Nabi melakukannya terhadap sahabatnya, para sahabat melakukannya sesama para sahabatnya, bahkan kalau ada yang baru pulang dari musafir, langsung saling rangkul caranya itu. Berarti semua ulama itu mengatakan boleh jabat tangan indal liqa, ketika ketemu. Nah, adapun kalau di waktu sholat bagaimana? Nah, ini yang jadi apa? Yang jadi masalah. Nah, sebelumnya itu ada ya. Anna Thalhah bin Ubaidillah. Sesungguhnya seorang sahabat namanya Thalhah. Siapa Thalhah? Ibnu Ubaidillah, ahad al-ashrah al-basyirin bil jannah. Masyaallah. Seorang sahabat namanya Thalhah. Thalhah ini adalah salah satu sahabat yang sudah diberikan kabar gembira masuk surga oleh 10. Oleh Rasulullah. Ada 10 orang yang diberikan kabar gembira masuk surga. Satu diantaranya adalah Thalhah namanya. Thalhah bin Ubaidillah. Nah, Rasulullah itu udah menginformasikan ini nanti masuk surga ini. Nah, dari dunia udah diinformasikan. Namanya al-mubasysyiruna bidukhul jannah. Orang yang diberikan kabar gembira masuk surga. Gimana Thalhah itu? Qoma khalfat halqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qoma min halqatil salam di Masjid alaihi salam ila Ka'ab bin Malik. Masya Allah. Thalhah yang sudah diberikan kabar gembira oleh Allah untuk masuk surga berdiri itu. Berdiri kapan berdiri? Di saat datang namanya Ka'ab bin Malik. Lamma taballahu alaihi fasafahahu. Masya Allah. Wahannahu bitaubah. Seorang namanya Thalhah yang sudah dijamin masuk surga Rasulullah SAW, di saat Ka'ab bin Malik datang itu langsung bangun, jabat tangan dan mengucapkan selamat terhadap beliau yang sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Malik ini para jamaah adalah orang yang kalau bahasa kita ya dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ikut perang. Akhirnya menyesalnya luar biasa. Setelah menyesal diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung ayat turun yang menjelaskan tentang diterimanya taubatnya. Nah, setelah itu datang ke masjid menemui Rasulullah, langsung Thalhah yang solihnya luar biasa dijamin masuk surga, bangun dan jabat tangan kepada beliau dan mengucapkan selamat atas diterimanya taubatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bolehnya jabat tangan itu. Ini indal liqa ya, sekali di saat bertemunya. Nah, ini ada hadisnya luar biasa. Ma min muslimain yatalaqiyan. Tidak ada dua umat Islam bertemu. Fayatasafahani, kemudian keduanya jabat tangan, kecuali tahatat anhuma zunubuhuma kama yatahatu anis syajarah warakwa. Tidaklah dua orang bertemu kemudian jabat tangan, maka orang itu sudah berguguran, dosanya jatuh bagaikan bergugurannya daun dari pohonnya. Ini kalau orang jabat tangan, Pak. Nah, ini gimana ini? Sekarang udah corona kan udah menurun ini, Pak. Cuma ada lagi katanya yang tahap berapa? Tahap 3 lagi ini. Wah, ada tahap 3 lagi, tidak tahu bagaimana nanti. Tapi sekarang udah kan mulai. Sekelas Jakarta Kelapa Gading, Mbak. Saya kebetulan ada jadwal saya di Kelapa Gading di Jakarta. Udah alhamdulillah, udah mulai sapnya rapat. Sekelas Jakarta dan Jakartanya Kelapa Gading lagi, Mbak. Itu udah sap udah mulai rapat. Nah, di sini juga udah mulai rapat. Ya. Nah, di sini ya berarti beliau juga sudah mengatakan
bin Bas itu mengatakan kalau ketemu itu tidak menjadi masalah. Nah, yang beliau permasalahkan itu adalah amma ma yafalu ba'dun nas. Ini yang dipermasalahkan. Adapun apa yang dikerjakan oleh sebagian masyarakat minal mubadarah bil musafahah ba'dal faridah, yaitu segera salam. Segera jabat tangan. Setelah selesai salam, kedua, fala a'lamu lahu aslan. Saya tidak pernah menemukan dalilnya, kata beliau. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian assalamualaikum, setelah itu jabat tangan langsung. Bin Bas di sini ulama Mekah mengatakan la a'lamu aslan lahu. Saya tidak mengetahui dasarnya atau dalilnya. Nah, beliau mengatakan apa? Ya, bal al-azharu karahatu zalika li adamid dalil alaih. Akan tetapi itu makruh menurut beliau ya, menurut bin Baz, makruh. Kenapa? Li'annal musalliya masyru'un lahu fi hadzal hal ayyubadara bil azkaris syar'iyah. Karena seharusnya orang pas selesai salam pertama kedua langsung itu zikir wirid, bukan jabat tangan. Menurut siapa ini? Menurut bin Baz. Ya, ulama Saudi, beliau mengatakan ya dimakruhkan kalau langsung setelah selesai sholat langsung salam. Langsung apa? Langsung jabat tangan. Yang terakhir, Pak. Nah, yang terakhir Darul Ifta Al-Misriyah. Darul Ifta Al-Misriyah itu ya kalau di sini MUI-nya Mesir kira-kira. Darul Ifta Al-Misriyah. Bagaimana pendapat beliau? Saya sudah sering sampaikan pada jamaah, antara Mesir dengan Saudi itu sering sekali terjadi perbedaan pendapat. Kecuali dalam masalah corona ini sependapat ya. Sistem sholat berjarak awalnya juga sependapat gitu. Tapi kalau di kesempatan lain itu biasa jarang. Ya. Nah, kalau menurut ulama Mesir bagaimana? Al-musafahah aqibas shalah fa innaha aidan masyru'atun. Jabat tangan selesai sholat itu masyru'atun. Itu adalah bagian daripada syariat. Berarti tetap disunahkan menurut ulama Mesir. Itu tetap dianggap sunnah itu. Kenapa? Li'annaha dakhilatun fi umum istihbabit tasafuh bainal muslimin. Karena jabat tangan selesai sholat itu sudah tercakup dalam hadis yang menunjukkan sunnah jabat tangan di saat ketemu. Nah, di waktu sholat berarti itu dianggap sama. Dengan dalil yang sudah saya sampaikan tadi itu, Pak. Di saat Rasulullah selesai sholat, tadi jamak qasar, para sahabat mengambil tangan beliau kemudian untuk jabat tangan dan diusap tangannya itu ke mukanya. Itu dalil yang digunakan oleh ulama Mesir. Dan dalil yang beliau gunakan ini la yajuzu takhsisuhu biwaqtin duna waqtin illa bidalil. Ini dalil kuatnya ulama Mesir itu, Pak. Tidak boleh mengkhususkan sesuatu tanpa ada dalil. Tidak boleh mengkhususkan sesuatu tanpa ada dalil. Mana maksudnya? Tadi Rasulullah mengatakan jabat tangan kalau ketemu itu bisa menggugurkan dosa kita sebagaimana gugurnya daun-daunan dari pohonnya. Ini tidak dikhususkan oleh Rasulullah. Kapan saja ketemu, maka boleh saja menurut ulama Mesir. Karena itu tidak dikhususkan hanya waktu ketemu saja. Maka kapanpun, sekalipun di waktu setelah selesai sholat, tetap di sini masyru'ah, disyariatkan untuk jabat tangan. Nah, begitu ya para jamaah tentang hukum jabat tangan setelah selesai sholat. Intinya ada 3 tadi. Pertama ada yang mengatakan sunnah dengan dalil hadis tadi. Ya, kemudian ada yang mengatakan mubahah, ibahah.
boleh, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, karena itu adalah bagian dari bid'atun mubahah. Yang terakhir ada yang mengatakan makruh kalau itu dilakukan langsung selesai sholat, karena selesai sholat itu seharusnya kita zikir wirid, bukan jabat tangan. Ini pendapat daripada Ibn bin Bas.